Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kombinasi. Kombinasi. Kalau kemarin kita belajar tentang yang namanya permutasi ya. Sekarang kita fokus sama kombinasi. Lah, kalau kombinasi ini nanti teman-teman semuanya perlu digarisbawahi bahwa kombinasi ini itu dia tidak memperhatikan urutan. Nah, AB itu dianggap sama dengan BA. Ini. Tapi kalau permutasi kemarin AB itu berbeda dengan BA. Berarti ini dianggap sama. Ini dalam kombinasi. Berarti sesuatu hal yang tidak melihat aturan itu namanya kombinasi. Tidak sesuai dengan urutan atau apa, itu kombinasi. Sebagai notasi kombinasi itu begini. Ketika ada C kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Seperti itu. Nah, ini merupakan notasi dari kombinasi. Oke, teman-teman semuanya, jika nanti lebih dalam lagi, nanti bisa kita cermati betul untuk notasi kombinasi ini dengan berbagai macam sudut pandang, dan nanti itu kita akan belajar tentang untuk kombinasi ini sebagai beberapa contoh yang akan kita pelajari seperti itu ya. Oke, sebentar. Contoh pertama untuk notasi dari kombinasi, di sini andaikan nanti kita akan notasi yang sederhana dulu. Misal ada ini misal begini. Misal notasinya, misalkan cara ngitungnya begini. Misalkan ada 4 kombinasi 2, maka cara ngitungnya bagaimana? 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Sehingga ini menjadi 4 faktorial, 4 kurangi 2 itu 2 faktorial, dan di sini 2 faktorial cara menghitungnya. Maka ini nanti sama aja dengan berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1, 2 kali 1. Berapa ini? 6 ya. 6. Berarti 4 kombinasi 2 itu sama dengan 6. Oke, seperti itu. Itu contoh ketika penghitungan notasi dari siapa? Dari kombinasi. Contoh selanjutnya seperti ini. Contoh selanjutnya. Di sini ada 4. Misalkan seperti ini. Ada 4 orang. Nah, 4 orang ini bernama A, B, C, dan D. Bila dipilih 3 orang, pertanyaannya ada berapa banyak pilihan? Ada berapa banyak pilihan? Oke, ketika ada 4 orang dipilih 3 orang. Lah, ada berapa banyak pilihan? Berarti kan A, B, C misalkan 3. Dia urutannya tidak ada berpengaruh, kecuali dipilih menjadi ketua, sekretaris, bendara. Kalau kemarin itu kan pakai permutasi. Nah, sekarang di sini tidak ada aturan yang jelas, maka bebas. Maka ini kita menggunakan kombinasi. Maka penyelesaiannya ini adalah 4 kombinasi 3. Maka jadinya apa? 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga ini nanti akan menjadi 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 3 berarti 1 faktorial 3 faktorial.
Sehingga jadinya apa? Jadinya 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial 1, 3 faktorial 3, 2, 1. Berarti berapa kemungkinannya? 4 cara. Nah, konsep seperti ini berarti sesuatu hal yang dia tidak memerlukan aturan tertentu, maka dia menggunakan kombinasi. Nah, ini juga misalkan kita bisa analogikan dengan misalkan ada 5 bahan. Nah, kemudian 5 bahan itu dicampur menjadi beberapa bahan. Nah, misalkan 2 campuran bahan baru menjadi bahan baru, itu pakai kombinasi juga seperti itu. Nah, nanti tergantung dengan apa namanya kasus-kasus yang ada. Intinya kombinasi tidak memperhatikan urutan, ya, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau kemarin apa namanya, kalau permutasi memperhatikan urutan. Jadi sebenarnya bedanya cuma itu. Cuma perlu latihan-latihan dan latihan soal. Saya kira cukup untuk materi kombinasi. Yang terpenting adalah bagaimana latihan menyelesaikan masalah-masalah tentang kombinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.